Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. No comment. Tunggu ya tanggal 25. Kalian ya, tunggu tanggal 25. No comment. Ayo Pak, ayo Pak. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini singkat. Dan kita tidak pernah tahu secepat apa akhirnya. Jam kantor. Ya. Kamu jadinya transfer buat Pak Andre? Bapak. Buat renovasi gereja? Penting itu. Kakak, saya ini kayak apa? Aduh, emang kamu gak diajarin sama guru sekolah itu? Kamu tanya sama guru sekolah dulu aja. Selamat pagi, sungguh suatu sukacita bisa kembali berkumpul di sini. Kita bisa merayakan ibadah Advent yang keempat bersama-sama, baik secara onsite maupun secara offline. Puji Tuhan. Tema pada hari ini adalah berjaga-jagalah, sebab kedatangannya tidak diketahui. Dari Matius 25 ayat 1-13 dan akan disampaikan oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Tak seorang pun tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Sama seperti kedatangannya yang pertama kali juga secara tidak tanpa pemberitahuan, tanpa pengumuman. Tapi bersyukurlah bagi orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Seperti yang dialami oleh para gembala saat itu. Ketika mereka sedang berjaga-jaga, tiba-tiba kemuliaan Tuhan datang, sinar yang terang melingkupi malam yang gelap. Dan mereka
melihat bagaimana malaikat datang mengabarkan berita sukacita. Kita pujikan di tengah malam terang. Di tengah malam terang datang pujian malaikat, diiringi bunyi kecapi mas, lagu nan gemilang, damai di bumi di antara yang berkenan kepadanya. Mendengar nyanyian malaikat, dunia diam terpesona. Bagi yang tertindih beban sehingga terbungkuk, dengan sakit merambat pelan dan wajah tertunduk. Lihatlah sekarang saatnya sukacita segera tiba. Istirahat dan nikmati suara malaikat nyanyi. Kita bangkit berdiri. Hari-hari cepat lalu yang dinubuatkan, ulang tahun silih ganti, janji digenapi. Bila bumi langit baru menerima Raja Damai, seluruh dunia panjatkan lagu nyanyian para malaikat. Khotun dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Ibadah di tanggal 19 Desember tahun 2021 sekaligus Advent minggu keempat ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Coba dipersilakan duduk. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh menikmati suasana ibadah khususnya di lantai 2 ini dengan baik. Pembangunan terus berlangsung, renovasi terus berlangsung, dan kita sudah mulai bisa merasakan. Terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, dan juga terima kasih untuk persembahan-persembahan yang diberikan. Persembahan yang Bapak Ibu berikan bernilai abadi, karena kita sedang dipercaya untuk merenovasi rumah Tuhan. Tidak semua diberi kesempatan, tapi kalau ada kesempatan itu datang, syukuri dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ikut Zoom, jangan selesai meninggalkan ibadah setelah selesai. Nanti kita bisa saling menyapa ya di tempat ini dengan Bapak Ibu di rumah. Oke, terima kasih. Silakan Bu Lucia untuk melanjutkan. Terima kasih Pendeta Edi. Kita akan masuk dalam warta jemaat dan akan disampaikan oleh Ibu Suratni. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Warta jemaat Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudari Natasha Cindy Hudiono tanggal 21 Desember tahun 2021. Ibu Hernani 24 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini kepada Bapak Ibu Suseno 19 Desember 2021. Rest in peace. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Listiana Setio Jaya, ibunda dari Ibu Nuriani, nenek dari Bapak Handi Cahyono. Meninggal dunia pada hari Rabu 15 Desember 2021 dalam usia 86 tahun dan dimakamkan hari Minggu 19 Desember 2021 di Sentong, Lawang, Jawa Timur. Keluarga besar GKM Pengharapan turut berempati yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghiburkan dan memberikan kekuatan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Perayaan Natal GKMI Pengharapan. Perayaan Natal GKM Pengharapan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema Deeper in Love with You. Pembicara Bapak Pendeta Edi SS. Buku Gema Pedati edisi kedua. Telah tercetak buku Gema Pedati edisi kedua. Buku tersebut dapat dimiliki untuk masing-masing keluarga satu buku dengan tanpa biaya. Namun bagi yang merasa terberkati dan ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut. Atas nama GKM Pengharapan, JKT-AY, dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa. Persembahan akan dipergunakan untuk dana cadangan gereja. Warta dari Komisi Anak. Untuk meresponi firman Tuhan dalam acara Natal Sekolah Minggu Anak pada minggu yang lalu, kami mengajak adik-adik dan kakak-kakak pembimbing untuk berbagi kasih ke panti asuhan Gria Asih. Persembahan yang diberikan dapat dalam bentuk pakaian layak pakai atau baru untuk anak-anak dan remaja, tas sekolah, buku, bahan makanan, dan biaya sekolah. Batas akhir pengumpulan Minggu tanggal 26 Desember 2021. Kontak person Kak Brenda. Mohon dukungan orang tua anak untuk acara berbagi kasih tersebut.
Warta selanjutnya akan kita saksikan melalui video. Demikian warta jemaat minggu ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lucy. Terima kasih Ibu Suratni. Pernahkah kita semua mengalami seperti yang saya alami? Atau kalau udah melakukan suatu kesalahan, ya ampun Tuhan, dosa lagi. Tapi sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita. Karena kalau kita ingin masuk surga dengan perbuatan baik kita rasanya mustahil ya. Karena pasti jatuh lagi gitu ya. Tapi hanya karena kasih anugerah Tuhan kita bisa beroleh keselamatan dan kita bisa mempunyai pengharapan pada suatu hari kelak kita bisa bersama dengan Allah di surga. Dan satu kota yang kecil, yang senyap, yaitu Bethlehem, memiliki keistimewaan menjadi saksi kehadiran Sang Juru Selamat kita itu. Kita akan pujikan. Masuk dalam doa syafaat
dan GI di Tsunami akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati membawa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas pertolongan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, atas penyertaan dan atas perlindungan serta berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan buat kami semua. Kami mengucap syukur kami boleh berkumpul untuk menikmati ibadah hari ini, baik itu melalui online maupun kami boleh bertatap muka untuk bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga datang kepada Tuhan dengan membawakan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami persembahkan akan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami datang untuk membawa saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Suraji dan juga Ibu Toyah. Kiranya Tuhan jamah untuk kesembuhannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit namun dirawat di rumah, untuk Ibu Manurung, untuk Ibu Sunaryati, juga untuk Bapak Sukisno. Tuhan, kami mengandalkan Engkau untuk segala sesuatunya. Tuhan jamah, Tuhan juga sertai keluarga yang merawat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Hadi Sudarto, Bapak Indarto, juga Ibu Enita. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyempurnakan kesembuhan dari saudara-saudara kami tersebut. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, baik jemaat-Mu GKMI Pengharapan maupun di tempat lain yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Tuhan juga memberkati, pun juga Tuhan berikan kami pemeliharaan rohani yang baik, sehingga kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap hal. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara-acara gereja, program-program gereja, baik itu untuk pendewasaan Lampung, Sidoarjo Tuhan, yang sedang dipersiapkan maupun Kalimalang. Tuhan tolong supaya kedua gereja-Mu ini akan menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara Natal maupun Tahun Baru dalam waktu-waktu mendekat ini. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami kasihi ya Tuhan. Terutama kondisi sekarang ini Tuhan, di mana masih ada pandemi virus corona. Tuhan tolong supaya kami semua rakyat-Mu juga peduli terhadap hal tersebut ya Tuhan. Kami boleh dapat menjaga diri kami maupun menjaga orang lain dengan cara mengikuti protokol yang ada. Kami juga berdoa untuk penanganan terhadap pandemi ini, untuk para aparat Satgas COVID maupun yang lain, supaya semuanya boleh berjalan secara efektif. Demikian pula untuk bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan, yang saat ini juga sudah ada virus dengan varian yang baru. Tuhan tolong supaya virus ini boleh dapat dikendalikan dengan baik. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi menjelang liburan atau perayaan Natal dan Tahun Baru ini Tuhan, supaya semuanya boleh terkendali dengan aman. Kami mendoakan bangsa kami agar semua rakyat Indonesia, semua masyarakat, semua lembaga atau instansi yang ada, mereka masing-masing menerapkan prinsip kebinekaan dan mencintai bangsa ini sebagai bangsa yang melakukan prinsip NKRI ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi,
karena situasi dan kondisi perubahan musim ya Tuhan, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi maupun erupsi Semeru dan Merapi ya Tuhan, di mana banyak sekali korban yang terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka tangan-Mu dan menjamah hati semua masyarakat yang ada di sekitar maupun pemerintah, sehingga semua korban ini boleh tertolong dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya berkenan mendengarkan doa syafaat kami. Kami tidak sempurna, tetapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan doa kami. Kami bersama-sama akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya saya serahkan Ibu Lucy untuk memimpin ibadah. Terima kasih Mbak Dwi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 yang berkisah tentang para gadis yang menanti-nantikan kehadiran mempelai. Mereka menanti dengan penuh harap, dengan penuh kerinduan. Tapi ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Dan kita berharap, jangan berharap aja ya, berusaha, bertekun supaya kita menjadi tetap yang setia dan tetap sabar. Seperti para gadis itu merindukan kehadiran mempelainya, demikian juga kita merindukan kehadiran Allah, kita berharap-harap akan Allah, dan kita mau tetap setia sampai Dia datang kembali. Kita akan pujikan lagu berikutnya, Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allah
bersyukur. Nolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Ibu Ati. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lucy. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, boleh dikumpulkan Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberkati beliau ya Tuhan. Apa yang hendak Engkau sampaikan melalui beliau ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami ya Tuhan, boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana ya Tuhan, yang tidak terlena akan dunia ini ya Tuhan, dan kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberkati pemberitaan firman Tuhan dan lembutkan kami semua ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh dapat kami nikmati Tuhan dan dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia dan ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari apapun akan saatnya." Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yonatan Setiawan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Ibu Ati yang sudah berdoa kepada kita semuanya dan membacakan konteks di dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berasa kita sudah memasuki minggu yang keempat. Minggu Advent yang keempat. Dan sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama di hari Natal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini tuh kehidupan yang menanti. Kehidupan di dalam penantian.
Penantian untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Di dalam masa penantian, tentu ada perasaan antusias. Tentu ada perasaan bergairah. Namun juga sedikit ada rasa kekhawatiran, ada rasa cemas, dan ada rasa ketakutan. Jika yang dinantikan tidak kunjung jua. Perasaan inilah yang akan kita bawa, dan perasaan inilah yang akan kita gumuli bersama-sama. Untuk kita lalui di dalam perjalanan ini. Dan selama perjalanan penantian ini, tentu ada ketaatan. Tentu ada iman. Dan tentu ada kesetiaan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah berjaga-jagalah. Sebab kedatangannya tidak diketahui. Selama saya mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini, ada pertanyaan yang sangat sederhana. Namun begitu menggelitik di dalam hati saya. Kira-kira berjaga-jaga untuk apa? Dan apa yang dijaga? Apa maksud Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga? Apa yang di benak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ketika kita mendengar kata berjaga-jaga? Definisi apa yang kita bisa dapatkan? Berjaga-jaga. Kalau saya secara pribadi, ketika saya menangkap kata berjaga-jaga, itu adalah sikap dari seorang security. Seorang security atau penjaga. Pekerjaan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Pekerjaan yang membutuhkan keberanian. Pekerjaan yang membutuhkan rasa ekstra percaya diri. Badan kekar membuat orang itu rasanya takut dan gentar sebelum menghadapinya. Dan juga punya ketegasan yang memang ciri khas dari seorang penjaga atau security. Tetapi sesungguhnya yang paling penting dari seorang security atau penjaga adalah bagaimana dia bisa menjaga, bagaimana dia bisa menjaga dan berjaga-jaga. Itu yang paling penting. Seorang security bisa menjaga dan berjaga-jaga. Badan kekar bisa dilatih. Bela diri bisa dilatih. Ketegasan bisa dibiasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk menjaga dan berjaga-jaga, nggak ada ilmunya Bapak Ibu. Betul nggak? Menjaga-jaga dan berjaga, kita dapatkan satu webinar ataupun pembekalan dalam sehari. Rasanya nggak mungkin untuk kita mendapatkan kata-kata ataupun siap sedia berjaga-jaga dan menjaga. Tidak hanya menjaga dan berjaga-jaga, tetapi juga harus kita dapati fokus. Fokus dengan keadaan, fokus dengan situasi. Itulah security. Kalau ada sesuatu yang muncul. Jadi seorang security tidak hanya menjaga dan berjaga, tetapi juga fokus. Nah, berbicara tentang fokus. Pasti itu kelemahan kita. Dan kesulitan untuk fokus. Saya nggak tahu Bapak Ibu serta jemaat sekalian di tempat ini. Seberapa fokus kita duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 15 menit? Ya, mungkin kita bisa. 30 menit? 45 menit? Atau bahkan 1 jam? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa. Bisa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kondisi kita semuanya itu ada antara ada dan tiada. Karena kita semuanya mempunyai keterbatasan dalam fokus. Sangat menarik sekali di Injil Matius yang sudah kita baca. Yesus mengajarkan tentang perumpamaan. Perumpamaan ini dibuka dengan hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan orang bijak
membangun rumahnya di atas batu. Demikian juga konteks yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Jelas sekali berbicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis orang bijaksana. Ini menggambarkan tentang kekristenan. Ini menggambarkan tentang orang yang percaya, yang sedang menanti-nantikan, yang sedang menyambut Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tapi bagaimanakah dengan kehidupan kita? Bagaimanakah dengan fokus kita? Apakah kita siap sedia untuk menyambut datangnya Tuhan yang kedua kalinya? Atau mungkin beberapa orang yang, ya nanti aja deh. Belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus kita tidak tahu kapan. Tetapi yang pasti dia akan datang kembali. Lalu pertanyaan yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kesiapan kita? Bagaimanakah kesiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama yaitu waspadalah. Waspadalah. Dalam perumpamaan yang sudah kita baca, mempelai pria itu melambangkan Tuhan Yesus yang datang kembali. Dan 10 gadis melambangkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus menjadi manusia yang rapuh sama seperti kita. Tuhan Yesus merengkuh kehidupan kita. Di mana kita orang-orang berdosa tetapi direngkuhnya dan diselamatkan. Ketika kita mengambil komitmen, ketika kita ingin mengikuti Yesus Kristus, kira-kira apa yang dapat kita berikan? Kira-kira persiapan apa yang dapat kita berikan kepada Yesus Kristus? Ketika kita tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bagaimanakah persiapan untuk menyambut kedatangan Dia? Apakah kita seperti 5 gadis bijaksana ini? Atau seperti 5 gadis bodoh? 5 gadis yang bijaksana itu mempersiapkan pelita, mempersiapkan minyak cadangan. Gadis-gadis bijaksana ini memperlihatkan dan memperhatikan dan menghormati mempelai pria yang akan datang. Ketika saya membaca ini, kapan mempelai pria itu datang? Nggak ada yang tahu. Tetapi kita tahu bahwa 5 gadis bijaksana ini berhikmat dan mempunyai hikmat untuk mempersiapkan. Jadi kapan aja datang. Tapi 5 gadis bijaksana ini mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah kehidupan perjalanan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Dia? Terkadang kita secara sadar untuk tidak peduli dan meremehkan akan kedatangan Yesus Kristus. Di dalam masa penantian untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, Yesus mengajak kita untuk hidup arif dan waspada. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus itu hadir. Tetapi Yesus mengingatkan kita semuanya untuk apa? Waspada. Waspadalah. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Ini yang akan kita renungkan bersama-sama dan ini akan kita jalani bersama-sama. Tidak hanya masa Advent, tidak hanya masa Natal yang kita akan lewati. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita selanjutnya, kita harus waspada. Waspada dengan banyak macam hal godaan. Waspada dengan banyak macam hal yang menyeret kehidupan kita jauh kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita perjalanan contoh ke Kudus ya. Atau pastinya kita pasti naik tol, betul kan? Naik tol. Kalau di tol itu pasti kita lihat tanda, pasti kita lihat banyak sign ya. Ya, kalau orang-orang mematuhi peraturan lampu lalu lintas dan rambu-rambu tersebut, pasti kita bisa alurnya teratur. Ada rambu-rambu lalu lintas, orang kadang juga bisa kecelakaan. Nah,
bagaimanakah kalau ada? Kita harus waspada, betul? Kita harus memperhatikan tanda-tanda tersebut. Kalau kita ngantuk, pastinya ada rest area. Terus, kalau kita melihat mungkin speed limit kita kekencengan, wah, perlu kita kondisikan ya, harus pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ada banyak tanda di jalan tol. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang tanda-tanda ataupun sesuatu yang harus kita lalui di jalan tol ini, itu berbicara tentang waspada. Waspada kalau kita ngantuk ya. Biasanya kalau kita sudah mulai mengarahkan ke kiri mobilnya dan sudah mulai ada berasa gerenjelan gitu ya. Dan di situ ada bubble yang kita harus kembali ke tracknya agar kita tidak ngantuk. Ya, jadi itu adalah kita harus aware, kita harus waspada, kita harus melek gitu ya. Waspada itu harus diupayakan. Waspada itu harus terus-menerus kita ingat agar kita mempunyai sikap waspada. Maka ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan sehingga hidup kita menjadi track yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak lagu dan pujian. Ada begitu banyak renungan yang kita bisa baca. Mungkin kita bisa membaca Gema. Mungkin kita bisa membaca renungan berbagai apapun renungan yang kita bisa lalui. Yang kita bisa ingat, yang kita bisa baca. Itu akan mengubah dan itu akan mengajak kehidupan kita lebih spiritualitas lagi. Yang artinya adalah discernment. Apa itu discernment? Discernment itu menguji kearifan kita dan ketajaman hidup kita dan mengikuti Dia. Ketika kita sudah melenceng di dalam arus, di dalam tatanan kehidupan ataupun kita tahu dan kita sadar bahwa itu adalah berdosa, mari melalui discernment ini kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Terus hidup kita ini diuji di dalam tracknya Tuhan. Pemilihan majelis contoh. Ataupun pemilihan panitia. Ataupun kita dipanggil untuk memenuhi akan panggilannya sebagai hambanya. Jadi menurut saya discernment ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita lalui. Apakah benar-benar ini panggilan kita? Apakah benar-benar ini kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Dan bagaimanakah motivasi kita untuk melayani Tuhan? Jadi selama discernment ini, selama pengujian diri kita ini, kita benar-benar diuji dan kita benar-benar terus berwaspada. Apakah ini kehendak Tuhan atau kehendak kehidupan pribadi? Apakah kita benar-benar sudah memilih jalan itu? Terus uji dan ujilah. Inilah yang Tuhan ingin kehendaki. Menguji diri dan terus berwaspada. Banyak sekali kebenaran firman Tuhan ataupun firman Tuhan yang mengajarkan tentang ujilah. Salah satunya di dalam 1 Korintus 11 ayat 28. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus, yang konteksnya pada waktu itu adalah perjamuan kudus, perjamuan makan bersama. Pada zaman dahulu jemaat perdana, perjamuan kudus tidak biasanya kalau kita ada liturgi. Dulu mereka makan bersama, ada meja yang sangat besar sekali, di situ banyak makanan, dan orang-orang menikmati dan orang makan, mereka sembari mengingat akan tubuh dan darah Kristus. Ketika mereka makan dan mereka mengingat tubuh Kristus pada zaman itu, pertemuan jemaat yang datang duluan itu para pembesar, para tuan-tuan dan para bos-bos, istilahnya seperti itu. Lalu jemaat yang lain, yang hamba-hamba terakhir datangnya. Nah, biasanya kalau datang terakhir pasti sudah habis makanannya. Dimakan oleh para pembesar, oleh para bos-bos ini.
Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi ini Rasul Paulus ingin menegur, ini nggak begini caranya. Semuanya itu diuji. Tidak hanya makan dan tidak hanya minum untuk hanya kekenyangan pribadi dirinya sendiri. Tetapi harus mengingat ketika kita makan dan ketika kita minum, kita harus menguji diri kita sendiri. Dan mengingat akan kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang bergumul untuk memutuskan sesuatu, janganlah buru-buru untuk diputuskan. Bawalah di dalam doa. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Uji sampai benar-benar teruji. Uji sebelum berbicara. Uji sebelum kita berpikir. Uji sebelum kita melangkah. Sampai benar-benar teruji. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sembari kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, mari kita terus berwaspada dan kita uji diri kita. Apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Dan yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, bijak menata hidup. Ada sebuah quote yang menarik, yang menggelitik, yang mengena buat saya. Quote ini berbunyi, jangan bertaruh untuk masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa penundaan. Saya ulangi lagi. Jangan bertaruh untuk masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa penundaan. Kira-kira ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pesan apa dan message apa yang hendak kita pelajari? Bertindaklah sekarang tanpa apa? Penundaan. Jadi kalau kita bertindak sekarang tanpa penundaan, itu dibutuhkan sikap bijaksana. Sikap bijaksana di dalam mengelola masa depan, mewujudkan kesediaan untuk menata diri, menata waktu, sumber daya, tidak menunda-nunda waktu. Dan inilah pesan dari 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatunya tanpa menunda. Bertindak sekarang. Berbeda dengan 5 gadis orang yang bodoh. Yang tidak berpikir dengan bijak tentang masa depan itu sungguh-sungguh ada. Mereka hanya berpikir, ya saat ini adalah saat ini. Nggak tahu kapan mempelai pria. Ya sudah. Mereka hanya memilih untuk bersenang-senang dan bermalas-malasan. Tidak fokus. Ada begitu banyak pekerjaan yang kita anggap sepele untuk kita selesaikan. Ya sudahlah, mungkin saya bisa melakukannya. Tetapi toh kenyataannya kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tidak sanggup kita untuk mengerjakannya. Karena ternyata pekerjaan itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Dan akhirnya pekerjaan itu tidaklah sempurna. Yang biasanya istilahnya mungkin menggampangkan pekerjaan tersebut. Termasuk di dalam saya mengajar, banyak anak-anak yang menyempelekan pelajaran. Mungkin pelajaran agama dipikir hanya tidak begitu penting. Meskipun ada tugas, tetapi mereka memilih untuk mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sukar untuk memanage waktu, mana yang prioritas dan mana yang tidak. Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya masih ingat cerita seorang ibu. Cerita yang sangat lama sekali. Tetapi ketika saya mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini, saya mendapatkan cerita itu kembali. Ibu ini bercerita tentang pesan dari almarhum suaminya yang gemar untuk menabung dari hasil keuntungannya. Ibu ini berpesan kepada saya, dulu Bapak itu suka menabung. Kehidupan ini seperti roda. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Di saat kita ada di bawah,
kita bisa meraih, kita bisa naik untuk yang di atas. Dengan adanya persiapan dana, dengan adanya persiapan untuk menabung. Message-nya hanya simpel Bapak Ibu. Tetapi ketika saya berpikir-pikir, mempersiapkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang dapat kita persiapkan untuk Tuhan? Ketika Tuhan itu hadir dan datang. Yesus memberi pesan kepada semua orang, kepada kita semuanya untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan tradisi 10 gadis itu mendapatkan tugas untuk menyambut mempelai dengan nyala pelita di tangannya. Kapan mempelai akan datang? Tidak ada yang tahu. Mungkin ada hambatan jalan menuju tempat pesta tersebut. Tetapi biarlah kita berwaspada. Pelita tentu membutuhkan minyak untuk menyala. 5 gadis tersebut bijaksana dan membawa minyak cadangannya untuk berjaga-jaga. Sedang 5 gadis yang lainnya tidak mempunyai cadangan karena disebutnya sebagai gadis bodoh. Lalu mempelai datang tengah malam, tentu yang 5 gadis bijaksana ini menyambut dengan pelita yang masih menyala. Sedang 5 yang lainnya itu panik dan tidak siap. Hari Tuhan akan datang entah kapan waktunya. Yesus berpesan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jagalah untuk menata hidup yang baik. Apakah kita sudah menata hidup kita untuk Tuhan? Melalui penghasilan kita, melalui harta kita, melalui kehidupan dan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Apakah kita sudah menata hati kita dengan membuang iri kita, membuang amarah kita, membuang kebencian kita? Apakah kita sudah menata hidup kita dengan hikmat dari Tuhan? Jika belum, mulailah menata sewaktu kita masih ada waktu. Selaku masih kita ada diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Jelas sekali di dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Poin yang terakhir yang kita akan pelajari bersama-sama. Pergunakanlah waktu dengan baik untuk menyambut Dia. Pergunakanlah waktu yang baik untuk menyambut Dia. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan setelah merayakan Natal tentu kita akan menghitung hari untuk menyambut tahun baru di tahun 2022. Bagaimanakah kita menggunakan waktu ini untuk menyambut kedatangan Dia? Dengan jelas Rasul Paulus dengan suratnya untuk jemaat di Efesus mengingatkan, bukan hanya menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, tetapi juga kita harus diingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dunia terus mengikat, dunia terus dengan duniawinya. Agar kita tidak lepas dari tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus menggunakan waktu ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita waspada. Gunakanlah waktu dengan baik. Seraya kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dan pergunakanlah waktu untuk menyambut dan mempersiapkan Dia. Sambutlah Dia. Sambut merupakan sebuah ajakan kepada kita semuanya. Dan sambut merupakan ajakan yang seharusnya tidak boleh kita abaikan. Karena Yesus Kristus mengajak kita, sambutlah Dia. Sambut ini merupakan sebuah ajakan dan kita ketahui bahwa seperti hati gembala dan orang-orang Majus. Para gembala dan orang-orang Majus memiliki kerinduan yang dalam sekali untuk menantikan kedatangan Dia. Orang Majus yang dari jauh, namun langkah mereka tetap maju untuk melihat bayi Yesus. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus, pertama-tama harus memiliki kerinduan. Kerinduan akan menyambut kedatangannya. Bukan rindu hal yang lain.
tetapi rindu akan kebenaran firman Tuhan, rindu akan sabdanya, dan rindu untuk melakukan kebenaran itu hari lepas hari. Selain kerinduan, kita dituntut juga untuk memiliki hati yang tunduk dan mau diarahkan oleh Tuhan. Para gembala sangat memperhatikan itu dengan hati yang tunduk dan mau diarahkan. Ketika malaikat itu datang memberi berita yang sukacita kepada para gembala, mereka tunduk dan mau diarahkan sehingga mereka melihat bayi Yesus. Dan inilah ketundukan hati kita untuk mau diarahkan. Terkadang kita tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Malah kita mengarahkan Tuhan. Secara jujur, saya masih bergumul untuk selalu mengarahkan Tuhan. Bukan minta Tuhan mengarahkan hidup saya lebih dimurnikan. Tetapi keegoisan dan kemanusiaan saya terkadang lebih besar. Kalau saya boleh jujur. Tapi inilah yang akan kita renungkan. Tapi inilah yang akan kita hidupi bersama-sama. Memiliki hati yang tunduk dan mau diarahkan oleh Tuhan. Memang Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Tetapi bagaimanakah kesiapan hati kita? Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia, yang memberikan hidupnya dan merengkuh kita sebagai manusia orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus yang akan datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam masa Advent yang kita renungkan, yang kita persiapkan, yang satu sudah datang, Yesus Kristus. Tetapi yang kedua ini tidak tahu kapan datangnya. Gak ngerti. Tetapi beritanya ini sangat gencar sekali tentang kengerian, tentang apapun itu. Dunia ini terus memberitakan hal-hal yang kita bikin takut, kita gentar. Tapi justru itulah kita terus berwaspada. Kita terus menguji diri kita. Kita terus setia di dalam Tuhan. Tuhan akan datang yang pastinya dalam misteri Tuhan. Tetapi mari kita terus menguji diri kita di dalam masa penantian. Di dalam masa Advent dan Raya Natal yang kita akan lewati bersama-sama. Biarlah kita terus menghidupi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Milikilah sikap, milikilah kehidupan yang bijaksana. Pergunakanlah waktu, terus berwaspada, dan untuk menata hidup yang lebih baik. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi, terus kita menghidupinya sampai Tuhan Yesus hadir dan datang kembali, dan Tuhan mendapati kita setia. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk menanti akan kedatangan Tuhan. Dengan mempersiapkan hidup kita, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dan berwaspada. Biarlah hidup kami Tuhan, terus Tuhan pakai melewati discernment kami, sehingga hidup kami lebih arif, sehingga hidup kami lebih kudus di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau datang, Engkau mendapati kami setia. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dan hiduplah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgos Ibu Lucy. Terima kasih pada Evangelis Yonatan Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita selalu berjaga-jaga dan menguji hati kita tetap setia dan kita menunggu
apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Komisi Perempuan. Saya sungguh bersuka cita untuk para ibu-ibu yang walaupun kita tidak bisa bertemu dan bersekutu secara langsung dalam persekutuan Komisi Perempuan, tapi begitu dapat tugas langsung. Wah, kita diskusi, brainstorming pakai WA. Jadinya pakai WA. Tapi dalam waktu yang singkat kita langsung bisa, oh kita akan melakukan ini. Walaupun tidak bisa bertemu dengan jumlah yang banyak, tapi bagi-bagi tugas kita akhirnya kita bisa saksikan bersama penampilan kali ini. Ya. Mari silahkan. Terus menyala, menerangi sekitarmu. Apakah lampumu terus menyala hingga nanti datang Tuhanmu? Kala ku dengar alunan musik, gambus dan kecapi bersahutan, ku hias diriku secantik bulan, ku siapkan pelita, menyambutmu mempelai lelaki. Mengapa engkau lama tak kunjung datang? Hatiku gelisah jemu menanti. Lalu ada bisikan lembut. Tidurlah gadisku, hilangkan penatmu. Tidak kataku, aku tak tahu kapan pengantin pria akan datang. Aku harus selalu bersiap dan berjaga-jaga supaya dapat ikut masuk dalam perjamuan anak domba. Bapak Ibu sekalian, kami dari Komisi Perempuan akan mempersembahkan sebuah drama dengan judul Berjaga-jagalah. Selamat menikmati. Tuhan memberkati. Mana ya hasilnya ini nanti? Tuhan, mengapa ini harus menimpa anakku? Padahal pada saat pandemi begini. Tuhan, mengapa ini harus menimpa anakku? Padahal pada saat pandemi begini, dia harus segera dioperasi. Mengapa Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Bukankah aku rajin pelayanan? Bahkan juga pada masa pandemi pun kami tetap memberi persembahan. Tapi ini mengapa harus terjadi, Tuhan? Coba, kurang apa yang kita berikan untuk gereja? Tapi Tuhan malah buat kamu sakit. Harus dioperasi lagi. Coba, mengapa Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Mama, karena kita memang harus, pelayanan harus tulus. Kita harus selalu berjaga-jaga. Seperti yang ada di Alkitab, Ma, yang 10 gadis bijaksana. Oh iya, Ma, tadi pagi Intan baca Alkitab untuk Ayub nih, Ma. Ayub 2 ayat 10b.
apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi kita mau menerima dari yang buruk. Dan semuanya itu, Ayu udah berbuat dosa dengan bibirnya loh, Ma. Benar ya? Jadi, kita memang selalu berjaga-jaga. Intan, memang tidak salah Papa memberimu nama Intan. Kamu selalu bersinar di dalam kegelapan. Kamu selalu menerangi orang lain. Terima kasih, Nak. Kamu sudah menyadarkan Mama. Amin, jangan lupa ya, minggu depan kita juga ada pelayanan di Panti Reda Tengah-Pakung. Nanti biar Oma Opa di sana, jadi kita juga menerangi juga untuk mereka ya. Baik Intan, kamu di sana juga harus bersaksi ya, supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan dan kamu menjadi berkat di sana. Terima kasih Intan. Bersyukur siang hari ini kita boleh berjumpa di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita akan bersekutuan sebentar, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Oma-oma, ini anak saya. Ya akan sharing sedikit buat oma-oma semua. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Anak saya namanya Intan. Intan. Oma, selamat siang. Iya. Oma pasti nggak tahu kan ya kalau beberapa hari yang lalu sebenarnya saya sempat operasi. Jadi hari ini saya masih nunggu untuk biopsinya. Tapi saya tetap bersyukur kalau misalnya Tuhan memberikan waktu untuk saya untuk berjaga-jaga. Jadi kita jangan sampai cerita kita yang ada di hati kita untuk padam. Oma jangan kaku pada Tuhan Yesus yang lahir bagi seorang bayi, tapi mari kita songsong Tuhan Yesus bagi mempelai laki-laki yang menyambut mempelai perempuannya. Jadi perintah yang ada di kita jangan sampai padam ya Oma. Kita harus sedia minyaknya juga. Dengan cara berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkannya. Kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi kita harus terus bersyukur. Begitu ya Oma ya. Yeah. Kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Intinya Oma, kita harus selalu bersukacita. Benar. Kita harus selalu bersyukur. Iya. Jadi kita harus siap sedia kapanpun Tuhan datang. Ya, Oma bersedia kan? Iya. Iya. Kalau Oma cuma diberi waktu panjang sampai saat ini, karena Tuhan menyuruh kita untuk selalu berjaga-jaga. Jadi kita harus siap kapan datang. Bu Rini. Hah? Budi? Ya ampun. Baik. Kita kok lama nggak ketemu. Di ibadah online juga aku kirimi Bu Rini link Zoom, tapi kok aku nggak lihat Bu Rini. Diterima kan linknya? WA-nya nomornya nggak ganti kan? Aku udah terima linknya. Tapi internetnya Bu, kadang-kadang muter-muter. Di rumah juga berisik. Jadi nggak nyaman aku. Gini aja, kan biasanya kalau habis ibadah atau habis kegiatan gitu, di media itu ngerekam, nanti dimasukin ke dalam YouTube. Nanti Bu Rini bisa lihat di YouTube-nya. Gitu Bu. Waktuku Bu yang nggak bisa. Terus aku ngurusin anak sekolah, lalu kerja, waktuku banyak. Ya itulah, dipanggil orang di rumah, terima juga. Jadi waktunya nggak ada, aku buka-buka YouTube. Bu Rini, walaupun Bu Rini itu kan sibuk ya ngurus anak, ya kerja. Tapi menurutku Bu Rini juga
perlu untuk menyediakan waktu ibadah, ikut persekutuan supaya imbang gitu loh Bu Rini, antara urusan rumah tangga, urusan kerja sama hubungan kita dengan Tuhan itu kita juga perlu kasih waktu yang cukup gitu. Besok minggu saya kirimin link Zoom lagi ya. Ya. Kalau ada waktu ya. Iya. Tapi nggak janji. Maaf. Iya. Halo, Ayah? Oh iya, sehat? Hah? Seminggu. Aduh, nggak ada order. Nah, sekarang mau dagang. Ya udah, nggak apa-apa. Butuh berapa? Ya, aku ada. Ya, sebentar ya. Dadah, Ayah. Ada masalah, Bu? Ayahnya udah nggak kerja. Coba mau dagang dia. Butuh uang. Aku ada uang, tapi tak titipin di arisan. Iya, coba dihubungi temennya, Bu. Aduh, mungkin ada teman yang lain yang bisa bantu. Ya, ada temanku namanya Eka. Sebentar ya, Ma. Halo, Eka. Kamu terakhir telepon Ita kapan? Ini aku telepon nggak bisa diangkat-angkat. Hah? Buronan? Aduh, semua dibawa. Arisannya orang-orang yang lain. Aduh, gimana ini? Aduh. Ini kita ke rumah sakit ya. Aduh, enggak, Bu. Kenapa? Aku udah nggak ada uang, Bu. Pakai BPJS kita ya. BPJS belum dibayar. Berapa bulan? Aduh, aku lupa karena nggak ada waktu. Aduh, ya udah lah, pokoknya kita ke rumah sakit. Aduh, temanku, Mas, Pak, tolongin Pak, tolong temanku. Ayo kita ke rumah sakit. Dua kisah kehidupan yang menggambarkan gadis bijak dan gadis bodoh mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun tahu kapan Tuhan memanggil kita dan kapan Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini melalui hambanya, Evangelis Yonatan Setiawan, sangat jelas menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Mari kita menjadi gadis bijak sebagai mempelai perempuan yang selalu berjaga-jaga dan siap menyongsong mempelai laki-laki yang adalah Tuhan Yesus Kristus masuk bersama ke ruang perjamuan kami. Silakan minyak untuk pelitamu agar tetap bersinar, berjaga selalu, sebab tak seorang tahu kapan Tuhan akan datang. Ya, kita sudah menyaksikan sinetron singkat dengan akting dari para ibu-ibu Komisi Perempuan yang tidak kalah dengan artis-artis dari sinetron Indosiar. Kita bersyukur ya. Sekarang pilihan ada di kita masing-masing. Apa kita mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Tidak perlu jadi gadis deh, tetap jadi pria. Tapi pria yang bijaksana, yang menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Atau pilihan yang berikutnya, menjadi gadis-gadis atau orang yang menggunakan waktu dengan semaunya, dengan seboros-borosnya. Karena merasa bahwa waktu itu masih panjang, kesempatan itu masih panjang. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan akan tiba dan menjemput kita semua.
Saya sungguh bersyukur untuk ibu-ibu di Komisi Perempuan. Hari ini kita musik juga diiringi oleh Melisa sebenarnya. Tapi karena ada berita yang seperti itu kita ketahui bahwa datangnya itu tiba-tiba, ternyata omanya meninggal sehingga dia harus pergi ke Surabaya. Terima kasih untuk Melisa ya, yang sudah langsung dia bikin rekaman. Dalam waktu yang singkat direkam semuanya. Dan terima kasih untuk Temidia yang sudah membuat rekaman itu menjadi smooth jalannya. Ya, kita akan menyanyikan lagu terakhir, Kabarkanlah ke Gunung. Kita kabarkan berita sukacita tentang kehadiran Mesias dalam kehidupan kita. Kita boleh bangkit berdiri. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Bumi lama menanti kedatangan Raja, hampir memberi pimpinan dan damai di dunia. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Di suatu malam sunyi di Bethlehem jadi, dihormatan ke surga, bercahaya berseri. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Ya, terima kasih Bu Lucia. Bapak Ibu bersabar sebentar karena kita ada acara yang ketinggalan, yaitu kita ada seremonial untuk Gempa Pedati yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Priscilla. Ya, silakan Bu Priscilla. Bapak Ibu bisa duduk sebentar aja. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya, kalau kita itu dalam tahun-tahun 2 tahun ini kita aktif di dalam membaca Alkitab, yang disebut gemar membaca Alkitab, dan juga berdoa secara rutin untuk mendoakan kegiatan kita dan juga mendoakan keluarga-keluarga serta mendoakan pelayanan-pelayanan kita. Telah terbit buku Gema edisi kedua, mengucap syukur. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang sudah menjadikan buku ini menjadi ada, sehingga buku ini boleh terbit di tahun kedua ini. Mengucap syukur untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, untuk Pak Edi, Pak Nikolas, dan juga Evangelis Yonatan yang sudah selalu mengulas firman Tuhan dan juga doa-doa yang dipanjatkan di Pedati. Juga mengucap syukur bahwa buku ini sudah dicetak begitu bagus ya, dan didesain begitu bagus, biarlah bukan hanya dinikmati gambarnya saja, tetapi boleh dibaca lagi dan juga didoakan lagi di pokok-pokok doa tersebut. Kiranya Tuhan memberkati, dan buku ini boleh diberikan oleh masing-masing satu keluarga satu. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati, boleh memberikan persembahan ini dan dimasukkan ke, boleh konfirmasi dengan Diakan Melisa, dan juga persembahan ini akan digunakan sebagai persembahan untuk dana cadangan gereja. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati, dan Bapak Ibu boleh menikmati kembali buku Gema edisi kedua ini, boleh dibaca, direnungkan, dan juga boleh didoakan dari pokok-pokok doa tersebut. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Priscilla. Bukunya tidak di bawah, tapi nanti di bawah begitu turun langsung dibagi ya. Nanti Bu Priscilla bisa bantu untuk bagi ya. Covernya biru, saya suka biru. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berdiri. Iya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita mengikrarkan komitmen kemuritan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Dipersilakan duduk, ambil waktu teduh. Tuhan memberkati.